Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahaskan soal fisika dari salah satu sekolah yang ada di Kuburaya, yaitu dari sekolah SMA 1 Sungai Raya atau Semansa Seranan. Ini adalah soal dari guru fisikanya, kelas 11. Kalau nggak salah ini materinya tentang optik, ya. Oke, kita dari soal yang pertama dulu, ini soalnya hanya teori saja. Dia menanyakan, jelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar. Ya, kalau cermin datar sifatnya pertama satu, bayangannya yang dibentuk itu pasti bayangan maya ya. Karena bayangannya ini berada di belakang cermin dan bayangan maya itu sifatnya dia tegak ya, tegak. Tegak itu maksudnya kalau kita berdiri tegak maka bayangan juga berdiri tegak, tidak terbalik gitu. Kemudian yang kedua adalah jarak bayangan ke cermin itu sama dengan jarak bendanya ke cermin. Bendanya ke cermin. Kemudian yang ketiga, besar bayangannya itu juga sama dengan besar benda aslinya ya. Nah, kalau misalnya masih ada lagi yang tahu apa saja sifat-sifat bayangan pada cermin datar, boleh tambahkan di sini. Yang setahu saya cuma 3 ini ya. Satu, bayangan maya tegak. Dua, jarak bayangan sama dengan jarak benda ke cermin. Kemudian yang ketiga adalah besar bayangan. Itu sama dengan besar benda aslinya. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Nah, ini baru masuk soal hitung-hitungan. Sebuah benda terletak 5 cm di depan sebuah cermin cekung yang berjari-jari 20 cm. Tentukan 1. Jarak bayangan, 2. Perbesaran bayangan, 3. Sifat bayangan. Oke, ini soal yang kedua ya. Ini simple aja. Seperti biasa, biar lebih membantu kita tuliskan dulu data-data yang diketahui. Sebuah benda terletak 5 cm. 5 cm itu berarti dia adalah jarak bendanya ya ke cermin, atau biasa disimbolkan dengan S ya. Jaraknya adalah 5 cm. Ini kayaknya tidak perlu diubah ke meter karena di sini pun jari-jarinya juga diketahui dalam satuan cm. Nah, jadi jari-jari cerminnya itu adalah R sama dengan 20 cm. Pertanyaannya adalah pertama disuruh menentukan jarak bayangan, berarti S-aksen ya. Biasa dilambangkan dengan S-aksen, berapa nilainya. Kemudian yang B adalah perbesaran bayangan, itu biasa dilambangkan dengan M ya. Kemudian yang C adalah sifat bayangannya. Nah, sifat bayangan. Oke. Kita jawab yang pertama dulu. Cara mencari jarak bayangan ke cermin itu kita menggunakan persamaan 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen, di mana rumus ini tidak hanya berlaku untuk cermin cekung tapi juga berlaku untuk cermin cembung juga ya, di mana F-nya itu merupakan titik fokus cerminnya. Kemudian S tadi itu adalah jarak benda ya, jarak benda. Sedangkan S-aksen adalah jarak bayangan. Nah, dari soal kita hanya diberikan data berupa jarak benda, kemudian di situ ada jari-jari R. Jadi kita belum punya berapa nilai fokus cerminnya. Sedangkan yang harus dicari adalah jarak bayangan ya. Masih ada 2 variabel yang belum diketahui. Maka dicari dulu berapa nilai titik fokus, jarak fokus cermin cekungnya dengan menggunakan rumus R-nya, yaitu R sama dengan 2 dikali frekuensi. Maka mencari frekuensi sama dengan R per 2, maka R-nya adalah 20 dibagi 2 sama dengan 10 cm. Nah, langsung masukkan saja di sini, berarti 1 per 20 sama dengan 1 per S-nya adalah 5 ditambah 1 per S-aksen. S-aksennya dicari, ya kan? Berarti tinggal ditukar ruas aja. 1 per S-aksen sama dengan 1 per 20 dikurang 1 per 5. Samakan penyebut, berarti yang ini kalikan 4 ya. Berarti
kalikan pokoknya jadi 20 ya, bukan 20 ya. Fokusnya dia 10 tadi ya. Ini 20 tadi adalah jari-jarinya. Berarti 10, ini 10, berarti dikalikan 2 ya sama penyebut, berarti 1 dikurang 2, penyebutnya menjadi 10, berarti sama dengan min 1 per 10, maka S aksennya di situ adalah minus 10 cm. Nah, di sini tanda minus ini menunjukkan bahwa bayangan yang terjadi adalah bayangan yang bersifat maya. Jadi kalau maya itu dia nilai S aksennya negatif ya. Tapi kalau bayangannya dia nyata, nilai S aksennya dia positif. Jadi dari sini kita sudah dapat satu sifat bayangan, yaitu bayangannya dia bersifat maya. Nah, ini untuk jawaban yang A, yaitu jarak bayangannya adalah 10 cm. Lanjutkan ke yang poin B, menanya perbesaran. Perbesaran ini dia bisa menggunakan rumus, itu di yang A ya. Yang B, yaitu M sama dengan mutlak S aksen per S, atau bisa juga dengan menggunakan rumus ketinggian ya, yang H aksen per H gitu. Jadi tergantung data yang kita ketahui. Kalau dari soal ini kan kita mengetahuinya dari jarak, yaitu S aksen dan S-nya, jarak bayangan sama jarak bendanya. Jadi kita menggunakan yang ini aja untuk mencari perbesaran, yaitu yang rumus jarak. Nah, ini. Maka tanda mutlak itu artinya tanda negatif ini tidak berpengaruh ya. Jadi tetap kita pakai yang nilai positifnya gitu ya. Karena tidak ada perbesaran bernilai negatif gitu. Jadi perbesarannya M sama dengan S aksennya di situ adalah 10 ya, dibagi dengan S-nya tadi, S-nya 5 ya, jarak bendanya 5, berarti nilai perbesarannya sama dengan 2 kali. Nah, maka sifat bayangannya yang C ya, kita bisa tahu dari jawaban A sama jawaban B, sifat bayangannya yang pertama adalah tadi maya ya. Ingat, bayangan maya itu dia tegak, jadi itu pasti maya tegak. Ya, jadi kalau maya itu maksudnya seperti apa? Maka maksudnya di sini bayangannya terbentuk di belakang cermin cekungnya ya. Jadi kalau misalnya di sini ada sebuah cermin cekung gitu kan, di sini ada sumbu sampai ke belakang gini ya. Nah, ini kan bagian belakang cerminnya di sini ya. Kalau cermin cekung ya. Artinya permukaan licin, permukaan depan dari cerminnya itu adalah yang melengkung ke dalam. Nah, jadi bayangannya itu dia terbentuknya di belakang cerminnya di sini. Ya, diperbesar ya. Ya, terbentuknya di sini dia. Sedangkan objeknya itu dia, bentar, ini coret. Objeknya dia berada di depan cerminnya sini. Nah, ini bendanya. Ini adalah bayangan yang terbentuk. Oke, jadi maya tegak itu sifat yang pertama, kemudian yang kedua dia diperbesar ya. Diperbesar. Oke, itu saja untuk yang nomor 2, poin A, B, dan C-nya. Soal yang berikutnya, mudah-mudahan kelihatan ya. Sebuah benda yang tingginya 12 cm diletakkan 10 cm di depan cermin cekung. Berarti dia kasusnya cermin cekung lagi ya. Yang jari-jari kelengkungannya adalah 30 cm. Tentukan ada jarak bayangan, tinggi, dan sifat-sifat bayangannya. Masih di cermin cekung ya. Data yang diketahui di situ kita punya tinggi sekarang ya, tinggi bendanya yaitu 12 cm. Kemudian diletakkan berarti itu juga jarak bendanya ke cermin ya, jaraknya adalah 10 cm. Dan jari-jari kelengkungan atau R-nya diketahui lagi di situ 30 cm. Sebenarnya tidak ada yang berbeda ya dengan kasus yang nomor 2 tadi, caranya sama ya, kita menggunakan persamaan 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen gitu ya. Nah, sama tadi kita juga belum tahu nilai jarak fokusnya ya. Jadi kita cari dulu fokusnya dengan menggunakan rumus R sama dengan 2F, maka F sama dengan
R per 2. Jadi R-nya di situ adalah 30 cm dibagi 2, maka jarak fokusnya adalah 15 cm. Jadi untuk pertanyaan yang pertama kita jawab A. 1 per fokusnya adalah 15 sama dengan 1 per jarak bendanya yaitu 10 ditambah 1 per S aksen. Nah, pindah ruas berarti 1 per S aksen sama dengan 1 per 15 dikurang 1 per 10. Jadi sama dengan penyebut ya. Penyebutnya disamakan jadi 30 ya KPK-nya ya. Maka yang di sini dikalikan 2. Kemudian yang di sini dia dikalikan 3, berarti 2 dikurang 3 sama dengan minus 1 per 30. Jadi sama ya, kalau dilihat dari nilainya kan negatif, jadi ya, bayangannya di situ dia lagi-lagi bersifat maya ya, minus 30 cm. Ini merupakan bayangan maya, yaitu bayangan yang terbentuk di belakang cerminnya. Kemudian B, mencari tinggi bayangannya. Ini bisa menggunakan rumus perbesaran. Kan tadi rumus perbesaran itu M sama dengan mutlak S aksen per S sama dengan mutlak ketinggian aksen per ketinggian ya. Tinggi benda bayangan dibagi tinggi bendanya. Jadi karena kita kan punya data jarak S ya dan jarak bayangan S aksen, yang dicari adalah H aksen, kemudian di sini kita juga punya data tambahan ada ketinggian benda aslinya ya. Jadi yang kita menggunakan perbandingan ini, perbandingan jarak dan ketinggian yang kita bandingkan, gitu. Jadi perbesarannya nggak usah dipikirkan berapa, ya. Langsung aja masukkan nilainya. Jarak bayangannya tadi dapat 30 ya, minusnya nggak pakai ya, karena dia mutlak. 30 dibagikan jarak bendanya adalah 10, itu dibandingkan dengan tinggi bayangannya, H aksen yang kita cari, dibagi dengan H-nya di situ adalah 12. Nah, ini kan boleh dicoret nih. Coret gitu kan. Maka di situ menjadi 3. Ini kalikan silang dengan yang bawah ini langsung boleh ya. Jadi H aksennya adalah 3 dikali 12 sama dengan H aksen, atau H aksen sama dengan 12 dikali 3 yaitu 36 cm. Nah, ini adalah tinggi bayangannya. Jadi dia perbesarannya 3 kali jadi ya. Yang semula 12 cm jadi 36 cm. Kayak gitu. Makanya tidak boleh negatif, masa ketinggian negatif ya. Ketinggian tidak ada nilai negatif, maka di sini dia harus menggunakan tanda mutlak seperti itu. Oke. Yang C-nya berarti kita hanya diminta sifat-sifat bayangannya saja. Jadi jelas di situ sifat bayangannya yang pertama adalah maya. Yang kayak maya berarti kan dia tegak. Maya tegak, kemudian kalau dilihat dari ukurannya, ukuran bayangannya ya, dari 12 menjadi 36, ini kan berarti diperbesar. Berarti sifat yang kedua dia adalah diperbesar. Nah, ini sebenarnya sama dengan sifat bayangan yang pada soal nomor 2 tadi. Oke, itu untuk yang nomor 2. Nomor 3 ya. Kita lanjutkan ke yang nomor 4. Yang nomor 4, sekarang dia cermin cembung ini ya. Cermin cembung. Nah ini. Sebuah cermin cembung memiliki jari-jari kelengkungan. Nah, sama. Diketahui datanya di situ ada R. Jari-jari kelengkungannya dia 30 cm. Ini kalau kalian udah hafal rumusnya kan berarti langsung aja. Pasti fokusnya di situ adalah 15 cm ya. Sebuah benda diletakkan pada jarak. Berarti itu jarak benda diketahui S yaitu 30 cm di depan cermin. Berarti bendanya nyata. Hitunglah letak bayangan benda dan perbesaran bayangan. Pertanyaannya cuma 2. Disuruh hitung letak bayangan berarti S aksen ya, dan perbesarannya berarti M-nya. Maka langsung aja bisa dijawab. Ya. Mencari S aksen berarti kan menggunakan persamaan 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Maka 1 per S aksen sama dengan 1 per F dikurang 1 per S. Jadi 1 per fokusnya tadi 15
dikurang dengan jaraknya adalah 1/30. Jadi 1 per S aksen sama dengan, ini sambungan penyebutnya berarti KPK-nya 30. Sini berarti dikalikan 2, yang ini dikalikan 1. Jadi 2 dikurang 1 positif ya. 1/30. Jadi S aksennya bernilai positif yaitu 30 cm. Karena dia bernilai positif, maka pasti bayangannya di situ adalah bayangan yang bersifat nyata. Itu yang A-nya. Yang A, mana ada yang A ya. Maksudnya pertanyaan yang pertama. Yang kedua dicari perbesarannya, berarti dia M ya, karena kita punya data jarak berarti di situ pakai yang S aksen per S ya. Itu sama dengan S aksennya adalah 30 dibagi S-nya tadi 30 juga ya. 30 juga. Berarti perbesarannya adalah 1 kali. Oke. Soal yang nomor 4 selesai. Soal yang nomor 5. Sebuah benda setinggi 3 cm berada pada jarak ya. Nomor 5. Ini dia pakai cermin cembung lagi. Setinggi berarti tingginya adalah H, yaitu 3 cm. Berada pada jarak berarti itu adalah jarak bendanya adalah 5 cm. Di depan cermin cembung dengan fokus. Nah, sekarang fokusnya sudah diketahui yaitu 5 cm. Oke. Disuruh menentukan yang A adalah jarak bayangan berarti S aksen, kemudian yang B adalah perbesaran berarti M, dan C adalah tinggi bayangan berarti H aksen. Ini masing-masing nilainya berapa dan berapa. Untuk menjawab yang A, berarti kan udah paham ya pakai persamaan yang tadi, yaitu 1 per F dan fokusnya udah diketahui juga, jadi 1 per S ditambah 1 per S aksen. Maka 1 per S aksen sama dengan 1 per F dikurang 1 per S sama dengan 1 per fokus 5, jaraknya juga 5. Bagus juga nih, 5 cm dengan fokus 5 cm juga. Udah berarti dia 0 ya. 0 ya, 0 per 5 berarti S aksennya ya 0. 0 nih berarti dia tidak punya bayangan ya. Bayangannya tidak ada jarak ya, karena bendanya tepat berada di titik fokusnya di situ. Sebentar. Oh, ini bukan 0, sorry. Ini kalau secara matematis berarti bentar. Bukan 0 ya. Karena ini kan 1 per S aksen. Jadi ini 1 per S aksen sama dengan, ini kan jadinya gini ya, 1 dikurang 1 dibagi 5 gitu ya. Ini kan jadi 0 per 5 ya. Nah, ini kan belum dibalik nih. Kalau dibalik kan berarti S aksen sama dengan 5 dibagi 0. Maka di sini jawabannya adalah tak hingga ya. Tak hingga. Oke, tak hingga. Kenapa? Tadi karena jarak bendanya atau posisi bendanya itu pas di titik fokus cerminnya. Jadi bayangannya tuh bisa jaraknya nggak tahu lah sampai di mana lah jaraknya gitu ya, saking jauhnya gitu, tak hingga makanya ya. Kemudian perbesarannya ini yang A, kemudian yang B. Yang B berarti S aksen dibagi S, ini S aksennya udah tak hingga ya, dibagi dengan jaraknya tadi 5 ya. Nah, ini berarti berapa nih? Perbesarannya bagaimana nih? Ya, perbesarannya tak hingga juga berarti ya. Tak hingga ya. Gede banget berarti. Kemudian yang C adalah ketinggiannya. Nah, ketinggian ini berarti kita, ya ketinggiannya pun tidak bisa terlihat lah ya, berapa ketinggiannya kalau jaraknya udah tidak bisa terdeteksi kan ya. Kan logikanya begitu aja nih. X aksennya dia sudah tak hingga. Situ dia tidak hingga, S-nya tadi 5, di sini ketinggian bayangannya nggak tahu, ketinggian bendanya tadi dia cuman 3 cm. Nah, itu tadi masalahnya karena dia diletakkan tepat di titik fokus, jadinya ya udah nggak bisa terbaca lah itu. Ya. Dibagi 5. Nah, berapa lah situ ya.
Oke, kurang lebih seperti itu pembahasan soalnya dari nomor 1 sampai 5. Semoga bermanfaat. Terima kasih.